Baik, selamat datang teman-teman mahasiswa di dalam video pengajaran kita berkaitan dengan topik terbaru berkaitan dengan perencanaan kapasitas. Sebelum saya memulai proses pembelajaran, saya akan memberikan informasi berkaitan dengan kelas pengganti karena minggu kemarin kita terpotong dengan libur ya, maka kelas pengganti diadakan besok Jumat dan video pengajaran seperti biasa bisa Anda akses, bisa Anda lihat di dalam My Best ya. Dan saya akan upload sesuai dengan jam kelas penggantinya. Untuk informasi lebih lanjut bisa Anda lihat di dalam WhatsApp group. Baik, untuk hari ini kita akan berbicara mengenai pertemuan ke-10 berkaitan dengan perencanaan kapasitas. Sebelum kita berbicara mengenai kapasitas, tentunya kita akan mendefinisikan ulang dulu supaya visi kita sama-sama saling terhubung ya. Kalau kita berbicara mengenai kapasitas, tentunya kita berbicara dalam benak kita tentang jumlah ya. Banyaknya total mungkin barang, mungkin unit ya, mungkin produksi, total produksi yang dapat dihasilkan dalam sebuah fasilitas dan pastinya ketika kita bicara mengenai kapasitas pasti ada satu periode produksi tertentu ya, siklus bisnis tertentu sehingga bisa kita definisikan bahwa kapasitas adalah hasil produksi atau jumlah unit yang dapat mungkin ditahan, mungkin diterima, bisa juga disimpan, atau bisa saja diproduksi oleh sebuah fasilitas, mungkin pabrik begitu ya, dalam sebuah periode waktu tertentu. Dalam sebuah kapasitas, ini akan mempengaruhi beberapa bidang seperti biaya tetap, ya pos-pos biaya tetap ini, yang juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi dan mungkin kekuatan fasilitas untuk memproduksi suatu barang itu dapat ditentukan ya sehingga kita kita berbicara kapasitas kita mengukur tentang biaya tetap menentukan permintaan supply demand-nya serta kekuatan sebuah fasilitas untuk memproduksi sehingga ketika kita berbicara kapasitas juga kita berbicara kemampuan suatu alat atau fasilitas dalam menjalankan fungsinya. Nah, kita bisa membreakdown kapasitas ini menjadi termin waktu, ya. Ada jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Kita akan lihat satu persatu berkaitan dengan jenis kapasitas berdasarkan waktunya. Kalau kita berbicara mengenai jangka panjang, ya, artinya bahwa perencanaan kapasitas jangka panjang ini akan mengubah kapasitasnya dengan menambah fasilitas, menambah peralatan yang dimiliki dengan lead time yang lebih panjang. Sedangkan perencanaan kapasitas jangka menengah biasanya mengubah kapasitasnya dengan subkontrak, menambah peralatan, dan menambah shift. Untuk menggunakan kapasitasnya dengan menambah karyawan, membuat atau menggunakan persediaan. Sedangkan untuk jangka pendek, ya, untuk menggunakan kapasitasnya, penjadwalan tugas, penjadwalan karyawan, dan pengalokasian mesin. Nanti kita akan bahas secara detail di dalam slide ini berkaitan dengan kapasitas. Ya. Nah, pada kapasitas desain, ada suatu kemampuan maksimum dari suatu alat yang secara teoritis dapat dicapai. Sehingga pada kapasitas desain, output maksimum sistem secara teoritis dalam suatu periode tertentu. Jadi artinya bahwa ini adalah suatu kemampuan, ya, suatu alat untuk bisa memproduksi, ya, secara teoritis, ya, secara teoritisnya dapat memproduksi suatu barang yang dapat dicapai. Misalnya apa? Misalnya kalau di dalam slide kita jumlah unit yang dapat diproduksi setiap minggunya atau mungkin dalam satu cycle bisnisnya itu dapat menghasilkan berapa unit ya atau pembangunan unit perumahan misalnya atau unit-unit lainnya yang memang membutuhkan waktu-waktu tertentu begitu sehingga ada kekuatan kapasitas, ada suatu
desain ya, sehingga nanti kita bisa mengukur kemampuan alatnya ya, sehingga nanti kapasitasnya dapat dihitung secara teoritis ya. Lalu contoh lainnya misalnya apa? Misalnya tempat tidur di rumah sakit, yaitu ada kapasitasnya. Secara teoritis kita bisa mengukur, bisa menghitung kemampuan fasilitas rumah sakit tersebut dalam menerima pasien misalnya, atau ukuran kelas kita bisa mengukur jumlah murid yang dapat ditampung dalam sekolah dan lain sebagainya. Nah, di dalam sebuah perusahaan biasanya eh, kapasitas yang ada itu di diukur sampai dengan 82% dari kapasitas desain. Artinya dia mengoperasikan fasilitasnya lebih rendah dari kapasitas desain. Untuk apa? Untuk bisa mengukur biaya-biaya lainnya, biaya-biaya tidak terduga sehingga tidak overload ya untuk kapasitasnya. Kapasitas output, tadi kita bicara kapasitas desain, sekarang kita adalah kapasitas output. Ini adalah kapasitas nyata ya. Kalau tadi desain itu secara teoritis kita bisa menghitung ya jumlah kemampuan suatu unit ya dalam memproduksi, dalam memberikan pelayanan dan sebagainya. Tetapi dalam kapasitas output, ini adalah kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah. Biasanya mengikuti pengaruh rencana jangka panjang, jangka pendek, atau mungkin saja kondisi perekonomian. Ya, jadi ini kapasitas outputnya adalah kondisi nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah. Selanjutnya kita mendefinisikan lagi mengenai kapasitas efektif adalah kapasitas yang diharapkan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan. Ya, biasanya untuk kapasitas efektif ini lebih rendah ya daripada di kapasitas desain. Jadi teoritisnya kita punya kemampuan tinggi, tetapi ketika efektif yang bisa diproduksi misalnya itu akan lebih rendah ya. Lalu selanjutnya kita berbicara mengenai kapasitas produksi ya. Kapasitas produksi merupakan kapasitas yang secara keseluruhan lebih besar dari kebutuhan ya. Jadi demand-nya lebih tinggi ya sehingga ada produksi yang tidak serap oleh pasar. Kapasitas kurang, permintaan lebih besar. Jadi ini adalah terminologi atau apa namanya hal-hal yang berhubungan dengan kapasitas produksi. Misalnya tadi kapasitas berlebih, maksudnya kalau kapasitas berlebih dalam proses produksi demand-nya lebih besar ya, kebutuhan demand lebih besar sehingga ada produksi yang tidak terserap. Kalau kurang, permintaannya lebih besar dari produksi yang dihasilkan sehingga terbuka investasi untuk produk yang dibutuhkan. Jadi kalau kapasitas kurang, artinya akan ada investasi yang masuk. Kapasitas normal, titik keseimbangan antara produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar. Sedangkan kapasitas penuh itu berhubungan dengan kapasitas rancangan atau desain capacity. Sedangkan kapasitas efektif dapat dicapai oleh sistem atau fasilitas dalam kondisi keterbatasan dimiliki. Jadi ini ada terminologi atau istilah-istilah di dalam kapasitas produksi ya. Jadi pertama tadi kita berlebih. Kalau berlebih konsepnya adalah demand-nya ya, itu besar ya dari kebutuhan demand-nya. Jadi kita produksinya banyak daripada permintaannya ya, dari kebutuhannya, sehingga produksi yang kita buat tidak tercapai sehingga tidak menghasilkan apa namanya keuntungan besar ya. Jadi sia-sia barangnya diproduksi tapi tidak dapat diserap oleh pasar. Lalu kapasitas kurang artinya ada lebih besar dari produksi, permintaannya lebih besar ya dari produksi sehingga ini dapat membuka investasi sehingga kita dapat memproduksi produk yang dibutuhkan ya. Kalau normal tercapai titik keseimbangan ya antara produk yang dihasilkan dengan permintaan pasar ya. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kapasitas produksi ya, istilah-istilah yang berkaitan dengan kapasitas produksi. Lalu bagaimana kita bisa mengukur kinerja sistem?
Kita bisa menggunakan utilitas, yaitu presentasi dari kapasitas yang dihasilkan dibandingkan dengan kapasitas rancangan. Jadi rumusnya adalah output aktual dibandingkan kapasitas desain. Lalu berbicara dengan efisiensi, kita akan membandingkan kapasitas yang dihasilkan dengan kapasitas efektif. Jadi output aktual dibagi kapasitas efektif. Ya, nanti kita akan lihat di dalam soal ya. Nanti kita akan simulasikan ini di dalam proyek kita. Silakan teman-teman mahasiswa bisa mengikuti proyek ini dan jangan lupa proyek akan saya rekap ya. Sengaja saya tidak berikan nilai dulu di awal agar proses pembelajarannya tidak terpusat pada nilai tapi pada proses pembelajaran. Maka saya berharap teman-teman mahasiswa tidak tidak merasa terbebani dengan proyek karena proyek ini 1 minggu lamanya sehingga Anda bisa beraktivitas, bisa belajar di sana sehingga kelas online kita benar-benar efektif sehingga bisa menghasilkan ilmu yang bisa kalian petik ya. Nanti kita akan coba simulasikan ini di dalam proyek kita ya, bagaimana kita menghitung utilitas dan efisiensi. Contohnya contoh soal ya. Jadi contoh kita di dalam slide, misalnya saya roti memproduksi jenis roti ya. Dan di sini fasilitasnya memproduksi 148.000 roti ya, efektifnya ada 175.000 roti ya. Jadi beroperasi 7 hari seminggu dengan 3 shift masing-masing 8 jam per hari dengan tingkat output 1.200 roti per jam. Nah, kita mengetahui di sini ya kapasitas desain sama dengan tadi kita hitung di sininya desainnya berapa, hariannya ya. Kalau utilitasnya kita masukkan rumus yang tadi maka dihasilkan 73,4% dan efisiensi dihasilkan 84,6%. Nanti kita akan lihat ini di dalam simulasi ya. Saya ulangi lagi untuk kapasitas desain kita bisa mengukur dari jumlah lini produksi beroperasi ya. Jadi kita bisa kalikan hariannya ya, dikali dengan tingkat output per jamnya sehingga menghasilkan kapasitas desain. Nah, untuk utilitasnya kita bisa melihat tadi rumusnya adalah eh, output aktual dibagi kapasitas desain ya, output aktual dibagi kapasitas desain. Kapasitas desain sudah diketahui 201.600 ini, maka kita masukkan utilitasnya di sini 148.000 dibagi 201 maka menghasilkan ini. Lalu untuk efisiensi, rumusnya tadi kita masukkan rumusnya di sini kapasitas efektif ya, kapasitas efektifnya kita sudah diketahui di sini 175, maka tinggal saja dibagikan 148.000 dibagi 175 ya. Jadi ini adalah simulasi untuk mengetahui produksi ya dan kapasitas utilitasi dan efisiensi ya. Lalu apa saja yang menjadi pertimbangan khusus bagi keputusan kapasitas yang baik? Jadi ada eh, proses peramalan ya secara akurat, memahami teknologi, menemukan tingkat volume operasi, dan membangun untuk perubahan. Jadi ini sebenarnya mata kuliah ini bisa dijadikan acuan kalian nanti ketika mau bikin skripsi bayangannya, Anda bisa mengambil topik-topik berhubungan dengan MBO ini ya, manajemen ini. Salah satunya mungkin peramalan ya. Ini peramalan ini sangat menarik sekali untuk diolah ya. Jika tidak melulu berhubungan dengan manajemen SDM, tapi kita bisa mengukur produksi suatu usaha ya, kapasitasnya bisa kita lihat di sini ya. Jadi ada 4 hal yang membuat keputusan kapasitas yang baik, ada forecasting atau peramalan secara akurat, penggunaan teknologi, menemukan tingkat volume operasi yang optimum dan membangun untuk perubahan. Lalu bagaimana kita bisa membuat kapasitas produksi kita menjadi
meningkat, tentu saja harus ada permintaan. Maka permintaan ini harus kita kelola sebaik mungkin sehingga nanti akan berdampak pada kapasitas produksi kita. Maka untuk mengelola permintaan harus batasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwal dengan lead time yang panjang dan meningkatkan kapasitas. Ini untuk permintaan melebihi kapasitas. Bagaimana kalau kapasitas melebihi permintaan? Dengan memberikan rangsangan permintaan dengan pengurangan harga atau pemasaran agresif, ya. Jadi kalau misalnya kok ini barang belum belum laku juga begitu ya, kita berikan pengurangan harga dengan diskon ya, dengan promosi besar-besaran begitu ya. Penyesuaian dengan permintaan musiman, ini taktik untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan ya, biasanya mengubah staf, berbagai metode, menyesuaikan peralatan dengan proses, mendesain ulang produk ya. Apa misalnya permintaan musiman? Misalnya kalau kita apa namanya lihat di fenomena di masyarakat kita, misalnya kalau mau lebaran itu fenomenanya apa? Ada musiman untuk bikin parcel gitu ya. Jadi barang-barangnya itu didesain secara khusus, mungkin saja stafnya ditambah untuk bisa menyesuaikan dengan permintaan yang ada begitu ya, mendesain ulang produk sehingga menarik. Ini adalah cara-cara dalam mengelola permintaan sehingga kapasitas produksi dapat terus digenjot atau mungkin kapasitas produksinya bisa dipertahankan ya. Nah, ini merupakan perencanaan kapasitas ya untuk kita bisa menghitung investasi ya. Yang pertama kita gunakan break even point atau analisa titik impasnya dengan rumus BEP itu nilainya F bagi P bagi F ya. Yaitu dengan menemukan sebuah titik rupiah dan unit di mana biaya sama dengan keuntungan, biaya sama dengan keuntungan ya. Lalu yang kedua, poin keputusan cara mengidentifikasikan alternatif yang beragam keadaannya. Ya, yang ketiga adalah net present value, adalah cara menentukan nilai diskonto dari serangkaian penerimaan kas di masa depan. Nanti kita akan coba masukkan ini dalam simulasi kita ya untuk proses pembelajaran yang lebih mendalam ya. Contohnya bagaimana? Kita lihat dulu untuk nomor satu, ini kita akan diminta untuk mencari BEP-nya, break even point-nya, keuntungannya ya. Biaya tetapnya adalah $10.000 pada periode ini. Biaya tenaga kerjanya langsung 1,5 dolar per unit, biaya bakunya 0,75 per unit. Harga jualnya 4 unit. Kita masukkan satu persatu. Biaya tetapnya kita masukkan F ya. Biaya tetapnya kita masukkan $10.000 ya. Lalu harga jualnya ya kita masukkan P price ya. Dihitung $4 sini ya. Lalu bagaimana kita menghitung nilai F-nya? Kita bisa membagi karena kebetulan di sini per unitnya bisa kita lihat di sini ya. Maka kita masukkan 1,5 unit ditambah 0,75. Jadi prosesnya dihitung dulu nilai F-nya, baru nanti dikurangi dengan hasil nilai harga dengan F ya, value-nya ya. Value-nya price kurangi value, sehingga nanti nilainya BEP adalah hasil pembagian harga biaya tetap dikurangi dengan price ya, dengan V-nya ya, value-nya. Maka ditemukan 5.714 unit ya. Yang kedua, sebuah perusahaan pembuat seragam baju rumah sakit sedang mempertimbangkan perluasan kapasitas. Ya, kita lihat sini ya. Hal-hal apa saja yang perlu kita lihat di sini? Jika sebuah pabrik besar dibangun dan kondisi pasar menguntungkan, laba didapat sebesar 100 ya, laba 100 ribu dolar. Dan jika pasar tidak menguntungkan menghasilkan kerugian ya 90 ribu dolar ya. Jika sebuah pabrik sedang dibangun maka menghasilkan laba 60 ribu, dan kalau tidak menguntungkan maka kerugiannya 10 ribu dolar. Kalau pabrik kecil akan menghasilkan laba 40, pada kondisi besar merugi 5.000. Nah, coba kita lihat sini.
Perhitungan pasar terkini mendikasikan terdapat kemungkinan 0,4 pasar menguntungkan dan 0,6 pasar tidak menguntungkan. Dengan posisi tersebut, mana sebaiknya kita akan melihat alternatif yang dipilih. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi kita sudah lihat rumusnya di sini. Saya ulang lagi untuk IMF-nya ya. Nanti kita akan masukkan net present value di sini, sehingga nanti untuk nilainya kita akan masukkan semuanya dikalikan semua, sehingga nanti akan menghasilkan keputusan IMF ya, sebesar ini. Nanti kita akan lihat di dalam proses pembelajaran kita ya terkait dengan persoalan ini ya. Sebuah pabrik laba 100, kalau rugi 90. Kita lihat sini ya, dengan kerugiannya kalau misalnya kemungkinan 4% menguntungkan dan tidak menguntungkannya 6, maka dikalikan saja semuanya sehingga menghasilkan nilai-nilai IMF-nya ya. Ini masih banyak sekali nanti contoh-contoh yang bisa kita lihat ya satu persatu. Saya akan jelaskan satu persatu juga. Ini untuk mencari alternatif investasi manakah yang lebih menarik ya. Jadi bisa kita lihat di sini investasi mana yang menarik karena dihitung dengan net present value-nya ya. Oke, nanti kita akan coba eh, apa namanya simulasikan di dalam video pembelajaran kita nanti di dalam soal ya. Saya akan berikan soal sehingga nanti teman-teman mahasiswa bisa lebih memahami. Kalau dengan pemahaman ini mungkin apa namanya kurang paham, jadi nanti di proses apa namanya pembuatan project Anda bisa apa namanya memperdalam lebih lebih baik lagi ya. Ini adalah materi kita untuk hari ini dan seperti biasa untuk proyek kita akan terbagi 3 step ya. Step pertama adalah pilihan ganda yang bisa kalian isi langsung. Lalu proyek kedua biasanya menganalisa, saya akan masukkan materi-materi ini di dalam apa namanya perhitungan kita ya. Lalu yang ketiga, Anda presentasikan ulang bahan-bahan yang sudah diberikan. Ya, baik. Kita masuk step pertama yaitu soal latihan pertama kita. Jadi Anda bisa langsung mengisi jawaban Anda dengan membuat rekaman video seperti biasa sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan petunjuk soal yang sudah saya sertakan juga di dalam apa namanya soal ya. Nomor satu, hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu disebut dengan A. Kapasitas, B. Kapasitas efektif, C. Kapasitas desain, D. Kapasitas normal, E. Kapasitas efisien. Kedua, kemampuan maksimum dari suatu alat yang secara teoritis dapat dicapai disebut dengan A. Kapasitas desain, B. Kapasitas efektif, C. Kapasitas saja, D kapasitas normal, E kapasitas efisien. Ya. Nomor 3, berapakah nilai kapasitas desain yang diketahui ini produksi beroperasi 7 hari per minggu dengan 3 shift masing-masing 8 jam per hari dengan tingkat output 1.500 roti per jam. Tadi contoh soalnya sudah ada di sini ya. A 255.000 roti, B 150.000 roti, C 125.000 roti, D 250.000 roti, E 175.000 roti. 4, kapasitas nyata yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang selalu berubah disebut A. Kapasitas output, B. Kapasitas, C. Kapasitas desain, D. Kapasitas efektif, E. Kapasitas efisien. Nomor 5, berapakah nilai BP jika memiliki biaya tetap 10.000 pada periode ini, biaya kerja langsung 1,5 per unit dan biaya bahan baku 0,7 unit. Maka harga jualnya 4 unit, maka BP-nya berapa? Ya tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, bisa langsung dihitung. Contohnya di sini A 5.417, B 5.714, C 5.174, D 5.147, E 5.471. Ya, silakan dihitung, dipilih mana sesuai dengan hasil perhitungan yang ada. Ya, nanti saya akan berikan soal kedua berbentuk perhitungan kembali.
supaya Anda lebih memperdalam materi yang ada. Silahkan dikerjakan supaya materi kita benar-benar bisa menjangkau Anda, karena kalau hanya mendengarkan dari video pengajaran ini mungkin ada hal-hal yang belum bisa tergali, tapi kalau sudah disimulasikan, sudah di dalam menggunakan proyek, harapannya kita bisa memperdalam materi yang ada. Demikian, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang masih tetap menyimak materi ini. Kita akan berjumpa besok Jumat ya. Jangan lupa Jumat kita ada kelas pengganti. Nanti materi akan saya berikan seperti biasa di dalam My Best. Kita berjumpa besok. Salam sehat, tetap semangat.